Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasif Maladi, peserta Latsar Kementerian Agama tahun 2025, gelombang 14, angkatan 39, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Kegiatan ini bertujuan untuk mereview pembelajaran agenda 1 hari ketiga Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Kesiapsiagaan bela negara: yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara; kedua, kemampuan awal bela negara; yang ketiga, rencana aksi bela negara; yang keempat, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Terlebih dahulu, apa sih kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi suatu kerja yang beragam. Ini dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dalam diri kita sendiri dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga. Dalam aksi bela negara terdapat nilai-nilai yang ada pada suatu aksi bela negara itu tersendiri. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kemudian etika, etiket dan moral, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Yang keempat, kearifan lokal. Kesehatan jasmani dan mental, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jasmani dan mental? Yaitu kemampuan awal bela negara mencakup kemampuan jasmani fisik kita dan mental psikis, yang merupakan 2 komponen inilah yang sangat penting dalam ini untuk membentuk kesiapsiagaan bela negara secara keseluruhan. Dalam kemampuan jasmani, memiliki kesehatan fisik yang baik, memiliki stamina, postur tubuh yang memadai. Sedangkan kemampuan mental itu meliputi sikap disiplin, ulet, percaya diri, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan demi tujuan nasional. Dan yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani itu kondisi kebugaran dan kesehatan fisik yang optimal memungkinkan seorang melakukan tugas dalam suatu pekerjaan itu dengan efisien. Sementara kesiapsiagaan mental adalah kondisi psikologis yang mencakup kecerdasan emosional, pengendalian diri, disiplin, serta mengatasi masalah dan stres hingga menghadapi berbagai situasi dengan tenang, efektif. Keduanya ini mendukung dan sangat penting membentuk karakter yang tangguh dan siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. 3. Etika, etiket, dan moral. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Itu adalah ilmu tentang prinsip moral baik dan buruk, bersifat filosofis, mutlak, dan mengatur nilai-nilai batiniah. Yang kalau etiket adalah tata cara sopan santun dan perilaku formal dalam masyarakat, bersifat relatif, lahiriah, dan tergantung konteks. Moral sendiri ialah ajaran baik dan buruk, nilai-nilai kebiasaan yang dipegang individu atau kelompok dan seringkali identik dengan etika. Jadi ini semua saling berkaitan, etika, etiket, dan moral. Dan jangan sampai dilupakan untuk membentuk kepribadian, kemampuan awal bela negara. Kemudian yang keempat, kearifan lokal. Kita sebagai ASN harus mengetahui kearifan lokal itu sendiri. Ialah
kebijaksanaan dari budaya lokal yang dapat diterapkan dalam kinerja profesional untuk meningkatkan pelayanan publik, menjaga identitas budaya, serta membangun kepercayaan masyarakat. Dalam kearifan lokal ini juga, kita sebagai ASN itu menerapkannya melalui komunikasi yang berbasis kearifan lokal, penerapan nilai-nilai luhur dalam bertindak, hingga membentuk rasa memiliki dan memberikan pelayanan yang berlandasan pada nilai-nilai budaya lokal. Kemudian rencana aksi bela negara. Apa sih yang termasuk aksi bela negara? Contohnya yaitu sikap bela negara. 1. Melestarikan budaya. Kesadaran untuk melestarikan budaya Indonesia, terlebih kebudayaan daerah yang sangat beraneka ragam yang terdapat dalam Indonesia. Kemudian yang kedua, rajin belajar. Untuk para siswa, bela negara yang diwujudkan ini merupakan amalan yang digunakan untuk siswa. Rajin belajar, rajin menabung, tolong menolong. Ini merupakan aksi bela negara. Kemudian patuh pada aturan, patuh terhadap hukum yang berlaku, sopan santun, dan sebagainya. Dan kesiapsiagaan bela negara. Kita harus siap siaga membela negara. Kita harus mendukung apa yang jadi prioritas pemerintah Indonesia. Dengan yang pertama, berbaris dan tata upacara. Ini merupakan siap siaga dalam bela negara. Kemudian kewaspadaan diri. Kita harus waspada dalam berbagai ancaman yang mengganggu Indonesia. Kemudian kita harus membangun tim yang solid, keprotokolan, dan api semangat bela negara. Dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara, kita harus rajin, fisik kita harus kuat seperti olahraga, baris berbaris, dan ketangkasan untuk melatih fisik dan disiplin. Kegiatan mentalnya juga seperti pendidikan karakter, kedisiplinan, keprotokolan yang tadi, membangun jiwa kebersamaan, serta kegiatan sosial, pengabdian, melestarikan budaya, aktif dalam kegiatan sosial, dan yang lainnya. Semuanya itu memberikan kita kemampuan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir yaitu tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat ini mengatur tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan yang lainnya. Nah, tata tempat kegiatan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Prinsipnya, penentuan urutan itu posisi tengah adalah utama. Posisi tempat duduk di tengah itu, ruangan dianggap sebagai tempat yang paling terhormat. Kemudian perbandingan kanan dan kiri, orang kedua menempati posisi di sebelah orang yang pertama, orang yang ketiga di sebelah kiri orang pertama. Posisi di sebelah kanan selalu lebih tinggi daripada sebelah kiri. Kemudian penentuan ini juga berdasarkan jabatan dan kedudukan. Urutan tata tempat ditentukan berdasarkan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut dalam tingkat kenegaraan dan pemerintahan. Pihak-pihak juga yang diatur dalam tempat itu, pejabat negara, presiden, wakil presiden, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, dan tokoh masyarakat tertentu. Demikian tugas kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.